Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mendownload artikel jurnal yang berbayar melalui website namanya Skyhub. Nah, mungkin bagi teman-teman yang berkecimpung di dunia akademik, baik itu mahasiswa atau dosen atau peneliti, website ini sudah sangat populer. Jadi dengan website ini kita bisa mendownload artikel yang seharusnya berbayar menjadi gratis. Nah, tapi di video kali ini saya akan sedikit kenalkan apa itu Skyhub dan bagaimana sistem dia bekerja. Jadi Skyhub ini adalah mesin pencari online yang mengandung lebih dari 58 juta artikel ilmiah yang dapat diunduh secara gratis tanpa pemblokiran dari penerbit. Jadi pada umumnya kalau kita mau download artikel yang diterbitkan oleh penerbit publisher besar seperti Elsevier, Springer, dan lain sebagainya, itu kita butuh akses untuk mendownload artikel tersebut. Nah, akses tersebut bisa kita dapatkan dari langganan institusi kita kalau institusi kita berlangganan. Tapi kalau tidak, kita bisa membelinya per artikel. Nah, harganya bervariasi, bisa dari $20 sampai $50. Nah, makanya kalau untuk peneliti di Indonesia, harga yang harus dibayarkan tentu sangat mahal, karena kalau kita konversi ke rupiah ya nilainya bisa berkisar dari 300.000 sampai ya hampir 1 juta lah gitu per artikel. Nah, makanya banyak para akademisi yang memprotes kebijakan ini karena Skyhub sendiri sebenarnya dia tidak membayar penulis atau peneliti yang menerbitkan artikelnya di publisher mereka. Jadi peneliti itu submit artikel, kemudian direview oleh reviewer, peer review lebih tepatnya. Kemudian setelah dinyatakan layak baru diterbitkan. Tapi seluruh proses itu tidak dibayar oleh publisher. Penelitinya tidak dibayar, penulis tidak dibayar, reviewernya juga tidak dibayar gitu. Tapi ketika mau mengakses artikel tersebut, kita harus bayar. Nah, makanya banyak yang protes, salah satunya adalah Alexander Elbakyan ini. Nah, jadi dia pada tahun 2011 itu membuat website namanya skyhub.org. Nah, skyhub.org ini memuat banyak artikel yang sifatnya sebenarnya berbayar, tapi bisa diunduh secara gratis. Nah, bagaimana sistemnya kok bisa Skyhub ini menyediakan artikel-artikel yang harusnya berbayar tersebut? Nah, ada dua versi yang menyatakan sistemnya, cuman saya tidak tahu mana yang benar. Versi yang pertama menyatakan bahwa artikel ini diperoleh dari para volunteer yang bekerja di institusi yang melanggan jurnal-jurnal tersebut. Jadi misalkan ada yang kerja di Harvard melanggan jurnal-jurnal besar tadi, kemudian aksesnya diberikan ke Skyhub itu. Tapi ada juga versi yang kedua yang mengatakan bahwa memang Skyhub ini meretas website dari publisher tersebut sehingga mereka bisa memiliki akses ke artikel-artikel yang seharusnya berbayar. Saya tidak tahu mana yang benar, tapi banyak orang merasa terbantu dengan adanya Skyhub ini. Tapi tentu saja para publisher tidak senang dengan adanya Skyhub karena artinya mereka yang harusnya bisa mendapatkan keuntungan dari langganan atau dari akses yang harus dibayarkan untuk mendownload artikel itu jadi berkurang karena orang jadi tidak bayar, langsung download melalui Skyhub. Nah, pertanyaannya apakah Skyhub ini legal atau ilegal? Nah, ini juga masih diperdebatkan, tapi kalau secara hukum memang dapat dikatakan mengakses menggunakan Skyhub ini tidak legal karena memang ketika artikel itu sudah diterbitkan, hak cipta dan hak komersil dari artikel tersebut berpindah tangan dari penulis ke penerbit. Jadi penerbit boleh menetapkan harga semau penerbit untuk akses artikel tersebut. Nah, ketika diakses melalui Skyhub, artinya Skyhub sedang melanggar hak cipta dari penerbit tersebut. Nah, kita kalau mengakses melalui Skyhub juga melakukan hal yang sama. Jadi saya dapat katakan bahwa mengakses melalui Skyhub ini tidak legal tapi baik.
Kenapa gak baik? Ya karena tadi banyak yang berasumsi ilmu kok harus dibatasi gitu. Lawang peneliti itu melakukan penelitian pakai dana mereka sendiri atau dana dari pemerintah. Kemudian mereka menulis juga atas kemampuan mereka sendiri. Mereka tidak dibayar untuk penelitian dan tidak dibayar untuk penulisan itu oleh penerbit. Kok penerbit bisa-bisanya menjual artikel tersebut gitu. Nah, padahal kalau kita menulis dan menerbitkan buku gitu kan, biasanya penulis itu akan mendapatkan royalti atau mendapatkan bayaran atas tulisan yang mereka terbitkan tersebut. Tapi kalau penulis di jurnal itu mereka tidak mendapatkan bayaran. Nah, makanya banyak yang mengatakan bahwa praktek publikasi sekarang ini tidak baik karena justru membatasi ilmu itu sendiri. Nah, makanya Skyhub ini adalah salah satu bentuk protes atas akses ilmu yang terbatas. Nah, saya sendiri sempat berdebat dengan diri saya sendiri mau membuat konten ini atau tidak, tapi pada akhirnya saya buat karena memang saya rasa konten ini cukup bermanfaat. Meskipun mungkin banyak orang yang sudah tahu, tapi tidak semuanya tahu seluk-beluk tentang Skyhub dan seluk-beluk tentang dunia penerbitan. Nah, jadi sekarang kita akan coba download satu artikel yang berbayar melalui Skyhub. Di sini sudah saya siapkan artikelnya. Ini di jurnal penerbitnya Springer, di jurnal Current Psychology. Kalau kita mau mengakses artikel ini, kita harus bayar 44 euro atau sekitar 700.000 untuk satu artikel. Bayangkan kalau kita hanya tahu abstraknya, tapi kita tidak tahu isinya, dan kita mau membeli artikel ini untuk sesuatu yang belum tentu kita butuhkan, karena bisa jadi isinya tidak sesuai dengan harapan kita gitu. Nah, makanya harga 700.000 per artikel itu sangat mahal bagi peneliti, terutama kalau di Indonesia gitu ya. 700.000 itu mungkin ada dosen yang gaji sebulannya hanya 700.000 gitu. Nah, untuk mendownload artikel kita membutuhkan DOI numbernya. Jadi DOI itu adalah Digital Object Identifier. Nah, kita butuhkan link ini, DOI ini. Kita copy. Kemudian kita buka websitenya Skyhub. Nah, seperti yang saya bilang tadi, website Skyhub ini banyak musuhnya, terutama publisher besar, terutama Pak Elsevier gitu ya, karena memang mereka jadi musuh para publisher ini. Jadi memang sempat dituntut dan sempat dihapus berkali-kali, tapi mereka tetap hidup gitu ya dengan berpindah-pindah domain gitu. Nah, makanya kalau mencari domain Skyhub yang masih aktif, saran saya sih melalui Google saja. Skyhub kita cari di Google saja. Google akan memberikan domain mana yang masih aktif. Nah, kita lihat di sini skyhub.se. Oh, ini aktif. Nah, kita tinggal paste tadi DOI-nya tadi. Kemudian kita open. Nah, tadi yang artikel harus kita bayar 700.000 bisa kita akses secara full di sini. Nah, ini tinggal kita download saja. Nah, download di mana terserah. Nah, itu tadi cara untuk download artikel berbayar melalui Skyhub. Semoga dapat dimanfaatkan dengan baik. Kalau memang teman-teman itu bekerja atau kuliah di institusi yang memang tidak melanggan banyak jurnal, cara ini bisa dipakai. Tapi kalau memang institusi teman-teman ini sudah melanggan jurnalnya atau sudah dari perpustakaan sudah berlangganan jurnal tersebut, tidak perlu pakai ini, tinggal pakai akses dari akun institusi Bapak Ibu semuanya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.